Beliau menyampaikan amanah Amar sebelum dikirim ke Nusa Kambangan menulis surat. Saya bukan Nama Amar Zoni, aktor muda yang dulu dikenal dengan pesonanya di layar kaca, kini kembali menjadi sorotan publik. Amar resmi dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan karena naik status menjadi tahanan beresiko tinggi. Yang bikin gak nyangka, sebelum dipindah, Amar sempat menulis surat panjang dan mengirimnya ke Ustadz Dery Sulaiman. Dan isi surat itu bikin shock. Amar tidak mengaku dirinya sebagai pengedar di dalam lapas. Ia malah mengaku sedang patuh agar cepat pulang. Jadi, yang sebenarnya seperti apa? Amar Zoni resmi dipindahkan dari lapas Cipinang ke Nusa Kambangan, lapas dengan pengamanan super maksimum. Pemindahan ini dilakukan setelah pihak pemasyarakatan menilai Amar masuk dalam kategori tahanan beresiko tinggi. Status itu membuatnya harus menjalani masa hukuman di sel dengan sistem one man one cell. Di sana setiap tahanan hanya berada seorang diri di dalam sel tanpa interaksi bebas dengan tahanan lainnya. Turun. Naik tangga. Namun sebelum resmi dipindahkan, Amar sempat menulis sebuah surat panjang. Surat itu dikirimkan kepada sahabat sekaligus pembimbing spiritualnya Ustadz Dery Sulaiman. Dalam surat itu, Amar menuliskan isi hatinya dengan jujur dan terbuka. Ia menyatakan bahwa dirinya bukan seorang pengedar, melainkan seseorang yang sedang berjuang melawan diri sendiri dan berusaha patuh kepada hukum dan berharap bisa segera pulang. Ustadz Dery yang menerima surat itu mengaku terharu dan bangga. Ia mengatakan bahwa Amar kini sedang dalam proses hijrah dan selama berinteraksi dengannya, Amar selalu menunjukkan penyesalan mendalam. Menurut Ustadz Dery, Amar adalah orang baik yang sedang tersesat dan kini mulai menemukan jalannya kembali menuju Tuhan.
Amar orang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La haula wala quwata illa billah. Semoga Tak hanya Ustadz Dery, sosok ibu angkat Amar juga ikut bersuara. Ia mengaku terus mengikuti perkembangan kasus Amar sejak awal. Perempuan itu juga aktif memberikan bimbingan dakwah dan konseling kepada Amar selama masa tahanan. Berdasarkan pengalamannya memberikan konseling, sang ibu angkat menilai bahwa Amar kini sudah menunjukkan banyak kebaikan. Sampai saat ini, namun pernah memberikan suatu konseling bagi Amar Joni yang saya secara pribadi mengikuti kasusnya Amar Joni di kasus yang kedua dan ketiga. Dan saya selalu memberikan suatu konseling dan yang saya lihat perubahannya itu sudah ada baik. Terakhir merencanakan untuk membuat kegiatan di lapas yang sudah Ganas Anar lakukan adalah dengan dakwah dan konseling, dan kami akan terus melakukan di lapas-lapas untuk memberikan dakwah kami itu sangat bermanfaat untuk bisa merubah pikirannya, emosionalnya kembali kepada Allah, bahwa kita ini hidup hanya sementara, bahwa hidup ini harus kita manfaatkan dengan baik. Nah, ini yang terus diberikan suatu konseling, karena konseling itu apa? Pendekatan yang dilakukan yang dalam suatu modelnya Ganas Anar itu adalah konseling terpadu. Terpadu artinya dengan pendekatan spiritual, perilaku, rasional, emosional itu diberikan. Sang ibu angkat juga mengungkapkan pandangannya soal penyebab kenapa Amar bisa kembali terjerat kasus serupa berulang kali. Menurutnya, lingkungan berperan besar dalam menentukan arah seseorang. Nah, mengapa bisa terjadi seperti ini dan terus aja meningkat terus begitu? Ya karena memang lingkungan yang tidak bagus, lingkungan yang mempengaruhi tidak bagus. Sekali menggunakan kemudian mengulang kembali, itu akan menjadi suatu kebiasaan, sistem pengulangan. Itu yang menyebabkan sehingga kecanduan. Nah, kecanduan ini itu tidak bisa kemudian seperti orang luka dijahit, patah dipasang pen, nggak bisa begitu. Karena di saraf otak itu nggak bisa diambil diganti saraf yang lain. Caranya bagaimana? Ya merubah mindsetnya, memperbaiki perilakunya, emosionalnya, bagaimana mengelola emosional, dan semua jenis obat-obat terlarang di dalam narkoba, narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif, semua berdampak kepada fungsi saraf otak. Penyalahgunaan karena menyalahgunakan yang salah. Sebelum dipindahkan, sang ibu angkat terakhir kali melihat Amar pada bulan Agustus lalu. Ia mengatakan secara fisik dan psikis, Amar sudah jauh lebih baik. Tubuhnya sehat, wajahnya bersih, dan semangatnya untuk hidup lebih lurus sangat terasa. Saya pada bulan Agustus, itu saya nengok ke sana, itu yang saya lihat dia sudah bagus, dan secara kasat mata saya, dia sudah sepertinya tidak ketergantungan lagi. Karena yang menggunakan narkoba itu sekarang tidak pakai, tahun ini tidak pakai, 2 tahun ini tidak pakai, tapi nanti 2,5 tahun ke depan, 5 bulan ke depan itu bisa mengulang kembali. Mengapa? Karena apa yang dipakai itu sudah masuk di dalam memori paling dalam. Kerusakan sistem limbik itulah sehingga akan mengulang. Gitu. Nah, ini yang harus selalu penyalahgunaan narkotika itu harus selalu didampingi, harus selalu diingatkan, harus selalu diberikan nasihat, harus ada kegiatan-kegiatan positif sehingga bisa produktif. Itu yang harus kita lakukan oleh keluarga pertama, yang harus kita memberikan suatu upaya-upaya dalam perlindungan dan hak dia untuk hidup. Perjalanan hidup Amar Zoni memang penuh liku dan cobaan. Dari karir yang gemilang, jatuh ke titik terendah, hingga kini harus menjalani hari-hari sunyi di balik jeruji besi Nusa Kambangan. Semoga
Semoga Amar Zoni benar-benar menemukan jalan hijrahnya dan bisa kembali menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana menurut kamu? Apakah ada kemungkinan untuk Amar bisa benar-benar pulih dan bebas dari tahanan suatu saat nanti? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di Kupas Tuntas Berita Hiburan selanjutnya bersama Igini.